Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar al-Asqalani, sesungguhnya mengatakan innallaha yahtajju yaumal qiyamah bi arbati anfus ala arbati ajanasi minan nas. Sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah kepada 4 manusia lainnya dan terhadap 4 manusia lainnya. Apa yang pertama? Ala aghniya bi Sulaiman Daud alaihissalam wa alal abidu bi Yusuf alaihissalam wa alal marda bi Ayub alaihissalam wa alal fuqara bi Isa alaihissalam. Nanti di yaumul qiyamah orang itu akan ditanya dan Allah akan berhujjah di yaumul qiyamah kepada 4 orang. Ala aghniya bi Sulaiman Daud alaihissalam. Bertanyalah Allah kepada orang-orang yang kaya. Wahai orang yang kaya, kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas orang kaya itu menjawab, bagaimana saya beribadah kepada Allah sedangkan saya ini dalam keadaan kekayaan saya banyak, harta benda saya banyak, kontrakan saya banyak, mobil saya banyak. Maka Allah tampilkan satu manusia yang sangat luar biasa. Dipanggillah siapa itu? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ta'al wahai Nabi Sulaiman, kenalkah engkau dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak kenal ya Allah. Beliau adalah seorang Nabi Sulaiman, seorang raja. Bahkan beliau adalah seorang yang sangat kaya. Tapi kekayaannya dia tidak menjadikan dia lupa untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Yang kedua, wa alal marda bi Ayub alaihissalam. Ada orang yang sakit pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang sakit, kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Allah? Kenapa engkau tidak mau menyembah kepadaku? Kata Allah, wahai Allah, aku ini orang yang sakit. Bagaimana saya ingin beribadah kepada engkau sedangkan saya dalam keadaan sakit? Ditampilkanlah satu manusia yang amat luar biasa. Dipanggillah Nabiullah Ayub alaihissalam. Ta'al wahai Nabiullah Ayub, tahukah engkau siapa ini Nabiullah Ayub alaihissalam? Apa yang disampaikan? Nabiullah Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah sebanyak 17 tahun lamanya diberikan penyakit, tapi karena penyakitnya dia tidak melupakan untuk ibadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemirsa dimanapun berada, yang ketiga adalah wa alal Ayub alaihissalam wa alal fuqara bi Isa alaihissalam. Ada orang-orang yang fakir yang dalam keadaan miskin. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana saya ini dalam keadaan miskin? Saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya ingin beribadah kepada engkau? Maka ditampilkanlah seorang manusia yang sangat luar biasa. Dipanggil Nabiullah Isa. Kenalkah engkau dengan Nabiullah Isa alaihissalam? Tidak kenal wa Allah. Nabiullah Isa adalah orang yang amat fakir. Tapi kefakirannya tidak melupakan dia untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa'alal abidu bi Yusuf alaihissalam. Ada seorang hamba Allah, seorang pembantu. Tapi dia mengatakan, ya Allah, aku ini hanyalah seorang pembantu saja. Bagaimana saya ingin beribadah dan sujud kepada engkau sedangkan aku ini adalah seorang khadimah, seorang pembantu. Ditampilkanlah seorang manusia yang sangat luar biasa. Siapa itu? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenal kau dengan Nabiullah Yusuf? Tidak. Nabiullah Yusuf seorang nabi, tapi dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita seorang manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan kemiskinan, walaupun dalam keadaan kekurangan. Tugas manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita. Mudah-mudahan semuanya dalam rangkaian ini menjadikan ibadah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.